Hello, selamat datang di channel kebanggaan kalian ya, Kadiko. Kali ini, Kadiko akan mencoba membahas sebuah film keluaran tahun 1994. Ya, film ini berjudul The Substitute. Dan film ini akan menceritakan kisah seorang mantan kolonel tentara bernama Shell yang harus menjadi seorang guru honorer untuk mencari salah satu murid yang menjadi dalang atas kejahatannya karena telah melukai sang istri. Dan ketika dia telah menyamar menjadi seorang guru di sana, dia menemukan beberapa fakta, mulai dari semua murid-murid yang nakal dan tidak menghormati gurunya. Bahkan dia menemukan fakta yang paling mencengangkan, bahwa sang kepala sekolah adalah seorang bos kartel narkoba terbesar di wilayah itu. Oke, cukup untuk bocorannya dan langsung saja kita gas ke alur ceritanya. Let's go. It's just one of those days we don't wanna wake up. Everything is fine, everybody's done. You don't really know why, but you end up to fight. No human contact. If you incorrect, you like an on track. You best bet and stay away, motherfucker. Di suatu lautan lepas di sana, terlihat ada satu orang tentara yang sedang tertidur di atas perahu karet. Lalu tentara itu pun bangun, kemudian menembakkan sebuah flare gun ke awan, dan setelah itu datang bala bantuan untuk menolongnya. Lalu mereka terlihat berada di sebuah ruangan di mana mereka terlihat sedang menonton televisi dan mendengar berita tentang invasi militer Amerika ke Kuba yang telah gagal. Dan ternyata misi itu dipimpin oleh seorang kolonel bernama Shell. Dia adalah satu-satunya anggota yang selamat dari invasi tersebut. Dan semua anggota timnya di medan perang telah mati semua. Dan 4 orang ini adalah bawahan dari Kolonel Shell, yaitu ada Joystick, Holland, Rem, dan juga Wellman. Mereka berlima resmi dinonaktifkan status kemiliterannya karena gagal dalam misi tersebut dan merasa dikhianati oleh negaranya sendiri. Scene pun kemudian berlanjut di sebuah sekolahan SMA di kota Miami. Terlihat ada seorang guru yang tengah melerai perkelahian murid. Ya, guru itu bernama Jen. Setelah perkelahian itu selesai, Jen terlihat beradu argumen dengan seorang murid berandalan bernama Juan Lakas. Dan karena hal ini, Lakas marah lalu menyuruh gurunya tersebut untuk tidak mencampuri urusannya sembari mengancam akan melukainya. Karena kejadian ini, Jen dan temannya yang sesama guru itu, sebut aja Bob, mengadukan tindakan Lakas atas dirinya dan anak-anak yang lain kepada kepala sekolah. Namun, respon kepala sekolah memandang hal ini sebagai kenakalan remaja yang normal dan tidak mempermasalahkannya. Sepulang sekolah pun, Jen yang hendak menaiki mobil untuk pulang ke rumah terlihat sudah dihadang oleh Lakas dan kawan-kawannya. Jen yang kesal pun lalu mengejek balik Lakas dan segeralah menutup pintu mobilnya. Lakas dan teman-temannya pun langsung mendekati mobil dan melakukan perbuatan kurang sopan kepada gurunya tersebut. Dan segeralah Jen meninggalkan mereka semuanya. Malamnya ketika Jen sampai di apartemennya, dia terlihat sangatlah kaget ketika bertemu dengan seorang pria di lift. Dan ternyata itu adalah Shell. Dan ternyata lagi Shell adalah suaminya Jen. Jen pun lalu menceritakan hal tersebut kepada Shell. Shell yang mendengar hal itu terlihat geram dan ingin menghajar Lakas dan kawan-kawannya, tetapi tidak diperbolehkan oleh sang istri. Pagi harinya saat weekdays, Jen yang terlihat sedang jogging di pantai, tiba-tiba lututnya dipukul oleh seseorang yang berbadan besar. Lalu orang tersebut mencoba untuk kembali memukulnya lagi. Shell yang terlihat di sana langsung melindungi Jen dan dia terlibat perkelahian dengan lelaki tersebut. Shell kalah, dia lalu terkapar jatuh. Lalu pria misterius itu pun kemudian kabur. Jen kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah sadar, dia menceritakan hal ini kepada Shell, bahwa mungkin orang yang memukul dirinya adalah orang suruhan dari Lakas. Dan Shell marah akan hal ini dan berniat ingin menghabisi Lakas. Tetapi Jen melarangnya untuk melakukan hal tersebut
dan meminta Shell untuk segera menelpon Bob guna mencarikannya guru pengganti untuk mengajar di sekolahnya besok. Lalu Shell malah bertindak sendiri. Seharusnya yang dia lakukan adalah menelpon Bob. Dia malah menelpon teman-temannya dan menyuruh mereka membuatkan dokumen palsu untuk keperluan mengajar dirinya. Dan Shell memutuskan untuk menyamar menjadi seorang guru di sekolahan istrinya tersebut tanpa sepengetahuan sang istri. Pagi harinya, Shell pun datang ke sekolah tersebut dan dia lalu bertemu kepala sekolah yang tengah terlihat di lorong lobi bersama dengan para murid. Lalu Shell bilang kepada sang kepala sekolah tersebut bahwa ia di sini akan mengajar kelas yang ditinggalkan oleh Jen selama beberapa bulan ke depan. Dan hari ini sang kepala sekolah resmi mengizinkan Shell untuk mengajar di sekolah ini. Shell lalu masuk ke kelas. Di dalam kelas, dia menemui beberapa karakter murid berandalan yang menjadi satu geng di mana itu dipimpin oleh Juan Lakas. Di hari pertamanya mengajar, dia diperlakukan kurang baik oleh para muridnya. Mulai dari suasana kelas yang terlalu berisik, murid-murid yang tidak mendengar ucapannya, bahkan ada satu murid yang melemparkan sesuatu ke punggung Shell. Lalu, Shell mencoba menyebutkan absensi kelas dengan menyebutkan nama mereka satu persatu, dan disebutlah Juan Lakas. Dia lalu mengacungkan tangannya. Dan dari sini, identitas Lakas sudah dikantongi oleh Shell. Setelah itu, Shell bertemu dengan dua guru yang lain dan menanyakan mengenai kondisi murid di kelas Zen yang terkenal sangatlah berandalan. Bob dan satu guru yang lain menjawabnya bahwa salah satu murid mereka, yaitu Lakas, adalah anggota geng kriminal terbesar se-Miami dan kepala sekolah melarang mereka untuk mengganggu Lakas. Sepulang sekolah, Shell lalu menemui teman-temannya untuk menceritakan hal ini. Kemudian juga, Shell meminta bantuan untuk memasangi kamera CCTV di sekolahan agar nantinya dia bisa tahu semua gerak-gerik Lakas dan seluruh murid-murid di sekolahnya. Besoknya, semua teman Shell langsung bergerak untuk menyamar sebagai petugas PLN guna memasangi CCTV di sekolahan. Shell lalu masuk ke dalam kelas untuk mengajar mereka kembali. Tetapi, kali ini Shell terlihat murka dengan datang langsung mematikan radio serta membanting sebuah tong sampah. Ketika dia sedang mencoba menyampaikan materi, salah satu murid melemparkan kaleng kepada Shell. Namun dengan sigap, Shell langsung menangkap balik kaleng tersebut dan melemparkan kembali tepat ke arah wajah sang murid. Murid itu lalu ingin menghajar Shell dan Shell kemudian membela diri dengan menjatuhkan murid tersebut. Dan ada satu murid lagi yang ingin mengajar Shell. Shell langsung saja menghajar murid tersebut dengan mematahkan salah satu jarinya dan mulai mengambil senjata tajam yang ia bawa. Juan Lakas pun telat masuk ke dalam kelas dan Shell menghukumnya untuk menulis permintaan maaf di papan tulis sebanyak 100 kali. Dan setelah itu, Shell berbicara kepada semua muridnya. Jika ada yang ingin macam-macam dengan dirinya, Shell dengan segan akan menghabisi para muridnya ini. Dan setelah kejadian ini, Shell mulai mengajar kelas ini dengan damai dan semua murid-murid mulai mendengarkan dirinya. Perlahan, ia mulai mendapatkan kepercayaan dari para murid-muridnya tersebut. Sepulang sekolah, kepala sekolah menemui Shell untuk meminta dirinya membuat permintaan maaf kepada ketiga murid yang bermasalah dengan dirinya. Shell pun menolak meminta maaf dengan alasan dia membela diri dan terpaksa kepala sekolah harus memecat Shell jika ia menolak. Shell akhirnya menyanggupi permintaan kepala sekolah. Ya, karena Shell tahu bahwa kepala sekolah ternyata bekerja sama dengan Lakas. Terlihat dari CCTV yang ia lihat saat Lakas mengadukan dirinya kepada kepala sekolah di ruangan kamar mandi. Shell tahu jika dirinya sedang dalam bahaya. Kepala sekolah lebih memilih untuk menyingkirkan Shell saja dan meminta Lakas dan kawan-kawannya untuk segera membunuhnya. Lalu datanglah orang-orang ke sekolah untuk membunuh Shell. Shell yang terlihat akan pulang langsung masuk kembali ke dalam sekolah dan terjadi aksi kejar-kejaran dengan mereka ini. Lakas dan kawan-kawannya mulai mencari Shell di perpustakaan. Ketika terjadi baku hantam, Shell pun mampu mengalahkan mereka. Tetapi salah satu anak buah Lakas malah menembakkan pistolnya kepada Shell dan Shell pun langsung terkapar. Lalu Lakas menyuruhnya untuk membunuh saksi mata dan dia lalu pergi ke bawah. Dan ketika akan menembakkan pistolnya, tiba-tiba Shell bangkit dan melawannya. Kemudian melemparkan orang tersebut dari jendela. Di bawah, Lakas terlihat kaget karena Shell belum mati.
Ternyata ya, Shell memakai sebuah rompi anti peluru. Setelah semua itu selesai, dia pun ingin pulang dan terlihat kepala sekolah begitu kaget melihat dirinya yang belum mati. Sementara itu di rumah Shell, Jen bertemu dengan Bob. Bob kaget melihat sebuah foto yang terlihat Jen dengan Shell, dan lalu dia memberitahukan dan sekaligus bertanya bahwa ternyata selama ini yang menggantikan dirinya adalah suaminya sendiri di sekolah. Di rumah, istrinya langsung ngamuk kepada Shell dan menyuruhnya untuk mundur menjadi guru di sekolah itu. Tetapi Shell menjelaskan semuanya jika ada sesuatu yang aneh antara kepala sekolah dengan Lakas, karena dia seperti mitra kerja bukan sebagai murid dan kepala sekolah. Terlebih lagi dia juga memberitahukan kepada sang istri bahwa teman-temannya juga sedang memata-matai Lakas. Ketika teman-teman Shell sedang memata-matai Lakas di sebuah toko, Lakas bertemu dengan seseorang. Ya, dia adalah seseorang yang memukul Jen. Malamnya, teman-teman Shell mencoba membuntuti orang itu, dan dia menelpon Shell untuk segera menemuinya di dermaga. Setelah bertemu di dermaga, Joystick memberitahukan kepada Shell bahwa Lakas mungkin adalah seorang kaki tangan gembong narkoba di gengnya, dan dia menyuruh orang itu untuk melakukan transaksi narkoba dalam jumlah besar. Joystick dan Shell lalu menggagalkan transaksi tersebut, kemudian membunuh beberapa orang, dan Holland juga membunuh orang yang telah melukai Jen. Dan mereka semua lalu membuang narkoba tersebut ke laut dan mengambil semua uangnya di dalam koper. Paginya di sekolah, benar saja, kepala sekolah langsung menemui Lakas dan terlihat sangat kesal sekali karena Lakas tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, ternyata Lakas adalah kaki tangan sang kepala sekolah untuk mendistribusikan narkoba di wilayah ini. Lakas tidak tahu jika orang utusannya itu telah mati dan kehilangan semua uang serta narkobanya. Lalu tiba-tiba pengumuman sekolah terdengar bahwa Shell sedang menyumbangkan beberapa alat untuk fasilitas sekolah kepada seluruh murid-murid di sini. Ya, sang kepala sekolah kini telah tahu siapa dalang di balik hilangnya uang dan narkoba miliknya. Dia adalah Shell. Dia langsung mendekati Shell, memakinya dan sekaligus memecat dirinya di hadapan para murid-murid. Setelah pulang sekolah, Shell terlihat berbicara dengan salah satu murid. Kemudian Bob mendekatinya dan memberitahu bahwa dia telah mengetahui latar belakang Shell. Shell menceritakan hal ini kepada Bob, bahwa Lakas dan kepala sekolah adalah seorang mitra kerja, dan sang kepala sekolah adalah seorang bos kartel narkoba. Bob tidak mempercayai ucapan dari Shell. Sang kepala sekolah juga sudah menyiapkan rencananya untuk menyingkirkan Shell. Benar saja, setelah rapat pertemuan orang tua murid di sekolah, ketika sedang mengendarai mobilnya untuk pulang ke rumah, Shell ditembak oleh beberapa orang tak dikenal. Alhasil, mobil yang ia kendarai lalu menabrak sebuah rumah. Dan di sekolah, Bob dan salah satu muridnya terkunci di sekolah karena pulang larut malam setelah mereka berdua melakukan jam tambahan belajar. Lalu mereka berdua menuju ke basement sekolah, tetapi di sana mereka malah memergoki sang kepala sekolah dan juga Lakas bersama dengan anak buahnya sedang terlibat memindahkan suplai narkoba ke sekolah ini. Sialnya, mereka berdua ketahuan oleh kepala sekolah dan mereka dikejar oleh Lakas dan yang lain. Bob menyuruh muridnya untuk bersembunyi dan dia lalu lari ke lapangan basket, dan di sana dia dibunuh oleh Lakas dan kepala sekolah. Pagi harinya sekolah mengumumkan kematian kedua gurunya itu. Lalu tiba-tiba Shell datang dan membuat semua orang kaget karena ternyata dia belum meninggal. Lakas dan kepala sekolahnya pun terlihat panik karena Shell kembali ke sekolah ini, dan segeralah mereka berdua menyiapkan rencana untuk menghabisi Shell. Rencana pun dilakukan di mana Lakas dan kawan-kawannya mendatangi apartemen Jen. Lalu Lakas dan anak buahnya menyandera mereka semua. Lakas pun menyuruh Jen untuk menelpon Shell agar dia bisa pulang ke rumah. Shell tahu istrinya sedang dalam bahaya. Dia pun menyiapkan rencana. Dia datang ke rumah dengan membawa sebuah kotak besar. Lalu ketika pintu dibuka, dia langsung menembakkan pistolnya tersebut. Shell sempat terkapar jatuh dan segera akan ditembak. Namun seorang wanita tua menggedor pintunya karena merasa terganggu. Dan karena hal itu, anak buah Lakas menjadi lengah dan Shell mampu melumpuhkan mereka. Tetapi sial, Lakas mengancam akan membunuh istrinya dan menyuruh Shell untuk menurunkan senjatanya. Shell pun menurut demi keselamatan istrinya.
Dan setelah Lakas bersiap akan menembak dirinya, secara tiba-tiba Lakas tertembak di bagian perutnya. Dan ternyata salah satu murid Shell yaitu Jerome yang menembakkan pistol tersebut. Shell berjanji kepada istrinya akan menuntaskan masalah ini bersama semua teman-temannya. Malamnya, dia memancing kepala sekolah dan seluruh teman-teman kartel narkoba yang lain untuk pergi ke sekolah. Datanglah kepala sekolah beserta yang lain ke sana dan sudah ditunggu dan diawasi oleh semua anggota tim. Namun sial, ada satu sniper di atas pohon kelapa telah membidik Wellman. Beruntung, Shell dapat mencegahnya. Sniper telah dilumpuhkan. Bunyi tembakan M4 bersupresor terjadi di tiap-tiap sudut sekolah ini. Karena saking banyaknya pasukan kartel narkoba yang datang, membuat tim Shell terpojok. Mereka juga telah melumpuhkan banyak musuh. Sialnya, Wellman pun tewas setelah tertembak. Kemudian orang yang menembak Wellman juga dituntaskan oleh Shell. Rem juga tertembak. Kali ini dia melakukan misi bunuh diri dengan menyalakan granat di tubuhnya. Holland yang sedang terlihat menginterogasi salah satu bandar narkoba juga tertembak oleh sang kepala sekolah dan dia langsung terkapar. Mendengar bunyi tembakan, Shell pun langsung menuju ke basement dan di sana Shell terlibat perkelahian dengan kepala sekolah. Lalu dia juga tertembak di bagian lengan oleh musuh dan segeralah Holland yang sedang sekarat menembakkan pistolnya tersebut ke arah sang musuh. Holland pun mati setelah itu. Dan kali ini Shell nyawanya tengah mendekati kematian karena sang kepala sekolah telah menodongkan pistol ke arah wajahnya. Namun dengan kesigapan Shell, dia lalu melawan balik dengan mematahkan lengan kepala sekolah, kemudian memukulnya dengan keras di bagian leher, sehingga kepala sekolah itu terlempar ke jaring kawat dan langsung tak sadarkan diri. Shell lalu keluar dari kekacauan di sekolahnya ini. Dan di luar, Joystick yang juga selamat meskipun dirinya terluka menunggu kedatangan Shell dan mereka berdua lalu meninggalkan tempat ini. Dan begitulah film ini berakhir. Terima kasih telah menyelesaikan video ini dari awal sampai akhir. Maaf jika video ini masih belum bisa sempurna. Dan dukung terus channel ini agar bisa lebih baik ke depannya. Kadiko pamit dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Bye bye.